Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di bab kedua di administrasi pajak. Kita akan bahas permohonan NPPKP. Nah, ini adanya di bab 2 ya, anak-anak sekalian. Nah, nanti sebelum kita membahas NPPKP, kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan pengusaha kena pajak gitu ya. Oke, kita selanjutnya slide selanjutnya ini adalah kompetisi dasar ya yang harus dijalani oleh kita dan kita harus bisa. Nah, kemudian kita bahas dulu tentang pengusaha kena pajak. Untuk pengusaha kena pajak, ya kita bahas apa itu pengusaha terlebih dahulu. Yang pasti pengusaha itu kan adalah orang yang punya kegiatan gitu ya, menghasilkan barang, membuat barang, memproduksi, atau bisa juga membeli barang dari luar negeri, atau mungkin mengekspor, dan usaha di dalam perdagangan gitu ya, melakukan usaha di dalam perdagangan, memanfaatkan barang yang mungkin tidak berwujud dari luar pabean atau luar wilayah negara kita, kemudian melakukan usaha jasa bisa jadi ya, kalau tidak berwujud berarti usahanya adalah jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Nah, untuk yang pengusaha kena pajak, dari kegiatan orang pribadi yang melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Kalau pengusaha kena pajak ini lebih kepada barang-barangnya itu yang barang-barang kena pajak atau jasanya yang kena pajak. Makanya dia disebut pengusaha kena pajak. Kalau barang-barangnya memang harus dikenakan pajak, otomatis si pengusahanya ini juga disebut sebagai pengusaha kena pajak gitu. Nah, di sini tidak termasuk pengusaha kecil ya, Nah ya. Tidak termasuk pengusaha kecil. Nanti akan dibahas yang kena pajak itu yang omsetnya berapa sih? Yang termasuk pengusaha kecil itu yang seperti apa? Nah, itu akan dibahas. Jadi ini tidak termasuk pengusaha kecil. Kalau kita tahu di Indonesia ini ada beberapa pengusaha besar gitu ya yang mungkin memiliki barang-barang yang kena pajak, kemudian menghasilkan barang kena pajak dan juga mengimpor barang-barang tersebut dari luar. Itu otomatis pengusaha kena pajak. Tapi di Indonesia juga ada yang UMKM ke bawah gitu ya. Usaha menengah ke bawah itu yang kecil, biasanya mereka belum omset terlalu besar, itu kita sebutnya sebagai pengusaha kecil. Nah, untuk yang pengusaha kena pajak yang termasuk di dalamnya itu ada yang produsen atau pabrik. Jadi kalau misalkan kita punya pabrik ya, pabrik-pabrik besar seperti kayak misalkan kita punya pabrik mie, pabrik teh gitu ya, susu dan sebagai macamnya yang lain. Nah, itu termasuk usaha yang kena pajak tentunya. Makanya pengusahanya atau orang pribadinya tersebut dibilang pengusaha yang kena pajak. Untuk yang B ya, importir. Nah, kalau importir juga termasuk tuh ke dalam pengusaha kena pajak. Dan indentor. Indentor itu adalah orang yang menginginkan gitu ya, barangnya itu dari luar. Kayak misalkan pengusaha-pengusaha di Indonesia kan banyak sekali. Dan banyak juga yang menginginkan barangnya itu atau bahan bakunya dari Filipina, dari Cina, dari Jerman. Nah, itu disebutnya indentor. Kemudian pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik gitu. Atau importir. Nah, itu termasuk juga sih pengusaha kena pajak. Karena dia harus membayar biaya terkait juga dengan apa yang ya impor, apa yang dia barang-barang apa saja yang menjadi
kebutuhan perusahaan tersebut tapi dari luar negeri. Tentunya dia ada membayar gitu ya, membayar bea cukainya lah istilahnya. Kemudian agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir, pemegang hak paten atau hak merek dagang, barang kena pajak. Nah, itu juga termasuk. Kalau misalkan ya di Indonesia sendiri brand itu sangat banyak sekali, kita tahu kan ya, brand merek ya, itu banyak banget. Kalau dia punya merek, dia pemegang hak paten atas suatu merek, otomatis dia adalah pengusaha yang kena pajak. Nggak usah disebut ada sepatu di buatan lokal, buatan Indonesia gitu ya, yang selalu ada dimanapun mall itu berada. Nah, produknya akan selalu ada tuh di mall-mall. Nah, itu termasuk barang kena pajak. Nah, kalau barang kena pajak, tentu yang punya usaha tersebut adalah pengusaha kena pajak. Kemudian pedagang besar, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Kalau misalkan walaupun bukan dia adalah orang yang memiliki wewenang atas hak merek tersebut, dia hanya sekedar memperdagangkan barang yang kena pajak tadi gitu ya, dan itu adalah pedagang besar, dia punya swalayannya atau apa seperti departemen store-nya, termasuk juga ke dalam si pengusaha kena pajak karena dia melakukan penyerahan kepada customer terkait dengan barang yang kena pajak. Yang selanjutnya pedagang eceran. Nah, untuk pedagang eceran ini juga seperti kita tahu itu distributor ya, banyak banget distributor ya yang tidak terlalu ini banget lah, yang nggak terlalu besar-besar juga ada gitu distributor. Nah, itu kalau dia menyerahkan barang yang kena pajak, otomatis dia juga adalah pengusaha yang kena pajak. Nanti kita lihat apakah pengusaha kecil ini ya termasuknya itu seperti apa sih. Nah, untuk kewajiban pengusaha kena pajak, yang pertama si pengusaha kena pajak ini wajib yang namanya melaporkan usahanya. Dia wajib buat ngasih tahu kepada kantor pelayanan pajak bahwa dia adalah pengusaha yang mungkin menghasilkan barang yang kena pajak, menyerahkan barang kena pajak, ataupun mengimpor gitu ya barang kena pajak. Nah, dia harus melaporkan usahanya itu ya menjadi pengusaha kena pajak. Jadi dikukuhkan atau dipatenkan bahwa dia itu adalah pengusaha kena pajak, bukan lagi pengusaha yang tidak kena pajak. Nah, nanti ketika sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, ya, nanti akan ada PPN dan PPNBM. Itu kalau memang itu adalah barang mewah. Kalau yang bukan barang mewah, tentunya hanya sekedar PPN saja. Tapi kalau termasuk barang mewah, PPN plus PPNBM. Kalau barang-barang mewah tuh seperti kayak ya ngimpor Lamborghini gitu ya, seperti temannya Raffi Ahmad itu ya, dia kan mengimpor Lamborghini, impor produk-produk mobil-mobil sport dari luar, mobil klasik dari luar, otomatis dia adalah pengusaha kena pajak. Kemudian membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak, ya dibuat faktur pajaknya. Kemudian membuat nota retur. Kemudian yang kelima melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya. Ya, yang keenam menyetor PPN dan PPNBM yang terutang tentunya harus disetor. Yang ketujuh menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tentang terkait dengan PPN gitu ya, atau pajak pertambahan nilainya. Nah, ini yang harus dilakukan sama si pengusaha kena pajak ke depannya nanti gitu. Nah, pengecualian pengusaha kena pajak. Di sini ada beberapa pengusaha yang enggak dibebani ya dan kewajiban perpajakannya. Nah, yang pertama, pengusaha
yang telah dikukuhkan menjadi ya, kalau misalkan pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kecil, karena dia adalah pengusaha kecil, berarti dia tidak dikenakan pajak. Nah, kalau dia pengusaha yang menghasilkan barang yang enggak dikenakan PPN, contohnya misalkan seperti kita tahu ya, di kanan kiri rumah kita suka ada orang jualan gitu ya. Ada yang jualan gorengan, ada yang jualan nasi goreng pinggir jalan. Terus juga macam-macam lah ya, pedagang-pedagang di dekat rumah kita. Mereka bukan pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN gitu ya. Jadi mereka tidak menghasilkan barang yang dikenakan PPN. Jadinya disebutnya sebagai pengusaha yang tidak kena pajak gitu. Nah, ada juga pengusaha yang bukan bidang barang atau menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa. Nah, kalau misalkan menghasilkan jasa seperti salon-salon pinggir jalan, sepatu ya, yang tidak punya kewajiban untuk membayar pajak, ya berarti ini adalah pengecualian. Mereka tidak dibebankan pajak. Tapi nggak tahu deh nih, kalau misalkan peraturannya nanti one day akan berubah lagi gitu ya. Jadi kita mengikuti peraturan pemerintah gitu, mengikuti peraturan pemerintah. Kalau misalkan peraturan pemerintah berubah, otomatis pengecualian ini nanti juga ada akan perubahan gitu. Kalau suatu saat ada peraturan yang menyatakan bahwa makanan-makanan yang ada di pinggir jalan, pedagang kaki lima itu termasuk adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, otomatis mereka yang ada di kaki lima pun harus mengukuhkan diri mereka sebagai pengusaha yang kena pajak gitu. Kalau peraturannya sudah berubah. Tapi kalau misalkan masih seperti ini, ya akan terus seperti ini gitu. Jadi kita menuruti terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya ya, apa sih itu pengusaha kecil? Pengusaha kecil itu merupakan pengusaha yang 1 tahun berjalan, itu melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, jumlahnya tapinya ya, atau penerimaannya tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah gitu. Jadi mereka disebutnya sebagai pengusaha kecil ya. Nah, pengusaha kecil diperkenalkan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Nah, atau enggak misalkan. Tergantung ya. Jika misalkan dia dalam 1 tahun itu dapat penghasilannya 4.800.000.000 ya, berarti dia boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai menjadi pengusaha kena pajak atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan nah ini ya, kalau berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 23 tentang peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah penghasilan omset gitu ya, penghasilan kotornya dari usaha atau pengusaha tersebut, sehubungan dengan pekerjaan bebasnya itu ya berdagang segala macam ya, melakukan jasa. Nah, itu adalah peredaran bruto atau penghasilan bruto. Nah, ini jika barang kena pajak gitu ya, kalau pengusaha kecil selama 1 tahun melakukan penyerahan barang yang kena pajak, jumlah peredarannya tidak lebih dari 360 juta dan jasa kena pajaknya tidak lebih dari 180, itu kita sebutnya sebagai pengusaha kecil gitu. Tapi kalau misalkan kurang lebih dari 480 ya atau 4.800.000.000 dengan ketentuannya lebih dari segini untuk BKP dan JKP, itu bukan pengusaha kecil lagi gitu, udah pengusaha besar
Tapi kan kalau untuk pedagang-pedagang kaki lima kan nggak mungkin ya bisa sampai 360 juta gitu per tahun. Kalau pengusaha kecil pinggir jalan gitu nggak mungkin kan. Nah, dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP, batas peredaran brutonya udah memang ditetapkan. Kalau misalkan dia 360 ya, tidak lebih dari segini. Nah, jika peredaran barang kena pajaknya lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto atau tidak lebih dari 180 juta jika peredaran jasa kena pajaknya lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto. Ini udah ketentuan terkait dengan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Kalau dibilang pengusaha kecil tuh seperti ini, ya. Dan si pengusaha kecil ini wajib dia melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, apabila sampai dengan 1 bulan dalam buku pajak itu ya istilahnya tahun buku akuntansi, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya ini nanti melebihi dari batas yang telah ditetapkan, ya wajib hukumnya ya. Wajib kalau dia harus dikukuhkan sebagai pengusaha yang kena pajak. Nah, apabila misalkan diperiksa ternyata dia tidak memenuhi syarat, ya otomatis pengukuhannya ya batal gitu ya. Nanti dikukuhkan untuk selanjutnya nanti dikukuhkan sebagai PKP. Kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan yang PPN ya memang tetap harus ditagih, ditambah kalau ada sanksi yang berlaku kalau misalkan dia tidak mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi memang pengusaha kecil ini yang kena pajak tentunya mereka yang menyerahkan barang yang kena pajak dan jasa kena pajak juga gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan penghasilannya kurang dari segini ya, itu tidak dibebankan, harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak gitu. Oke, di sini ada syarat-syarat ya. Syarat-syarat kita mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak. Syaratnya ya, yang pertama kita memiliki peredaran bruto atau omset kita itu dalam 1 tahun buku akuntansi gitu ya, atau siklus akuntansi, omset kita itu mencapai 4,8 M. Ya. Tidak termasuk pengusaha atau bisnis dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 M. Jadi kalau misalkan masih kurang 4,8 M ya kita nggak masuk kena pajak gitu. Jadi nanti diteliti lagi dari laporan keuangan apakah sudah mencapai 4,8 M lebih. Kalau iya berarti dia wajib, walaupun dia adalah pengusaha kecil sekalipun, kalau sudah omsetnya sudah segini ya wajib untuk mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kecuali pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak. Nah, untuk yang melewati proses survei ya yang dilakukan KPP dan KP2KP di tempat pendaftaran tentunya juga harus dilakukan sama si pengusaha kena pajak kalau dia mau dikukuhkan atau dia ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Dia harus melewati rangkaian prosesnya. Dia harus datang ke KPP atau kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan tentang pajak gitu ya. Nanti dikasih tahu seperti apa yang harus dipersiapkan, dia harus melengkapi dokumennya segala macam, syarat-syaratnya apa saja, itu nanti dibicarakan di sana. Nah, permohonan untuk menjadi pengusaha kena pajak ini juga bisa diajukan
sesuai dengan wilayah kerja. Nah, nanti setelah misalkan melengkapi semua dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan, si pengusaha kena pajaknya ini nanti bisa selesai dikukuhkan, berarti bisa menjalankan kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak gitu. Yang tadi Ibu udah jelasin tentang apa saja kewajibannya. Nah, itu harus dilakukan. Ya, kalau memang dia selama siklus akuntansinya itu bisa mencapai omsetnya lebih dari 4,8, otomatis dia harus mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Oke, note buat kalian yang nggak tahu KP2KP itu apa. KP2KP itu adalah kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Jadi kalian bisa datang ke KP2KP atau kantor pelayanan pajak atau KPP ya, sesuai dengan wilayah tempat tinggal si pengusaha kena pajak ini atau wilayah kerjanya, it's okay. Nah, kedua tempat ini nanti bisa dilayani atau bisa diinformasikan terkait dengan pengukuhan pengusaha kena pajak itu, syarat-syaratnya seperti apa, dokumen apa aja yang harus dipersiapkan. Nanti silakan bisa ke sana. Nah, kalau misalkan ada keluarganya ataupun mungkin orang tuanya ya yang punya usaha omset 4,8 M lebih per tahun, ya wajib hukumnya di dalam hukum pajak ini untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha yang kena pajak. Nah, dokumen apa aja perlu dipersiapin ketika kita mendaftar sebagai pengusaha yang kena pajak? Yang pertama, kalau dia seorang WNI, ya otomatis fotokopi KTP gitu. Tapi kalau misalkan dia warga negara asing, fotokopi kartu identitas warga negara asing atau paspornya juga. Nah, kemudian untuk dokumen izin juga dokumen izin kegiatan usahanya ya, juga kita harus siapkan fotokopian dan juga yang asli. Biasanya takutnya ditanyain yang asli mana gitu, jadi disiapin aja yang asli. Yang ketiga, surat keterangan kegiatan usaha ya, atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya kamu mintanya ke kelurahan atau kepala desa. Nah, ini yang perlu dipersiapin kalau kita daftar jadi pengusaha yang kena pajak. Nah, dokumen dipersiapkan kalau pendaftaran pengusaha kena pajak ini ya untuk si wajib pajak badannya atau organisasinya. Kalau yang tadi kan mandiri pengusaha kena pajaknya itu orang pribadi. Kalau yang ini untuk organisasinya, perusahaannya, PT-nya, nah ini yang harus dipersiapin. Ya, jadi ada fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian, gitu ya. Terus juga ada fotokopi kartu NPWP, salah satu pengurus, ada dokumen izin usaha, surat keterangan, juga sama dari lurah ya. Nah, ini harus dipersiapkan. Nah, kalau ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dipersiapin ketika wajib pajak badannya itu punya kerjasama operasi. Misalkan antara satu orang dengan orang lainnya gitu ya, dalam perusahaan tersebut itu adalah hasil kerjasama kalian dengan teman-teman kalian, misalkan bukan punya pribadi diri sendiri. Nah, kalau hasil kerjasama seperti ini yang wajib ataupun dokumen-dokumen yang harus dipersiapin adalah ini semua ya, terdiri dari fotokopi perjanjian kerjasama ya dengan teman-teman kalian, misalkan bikin usaha coffee shop banyak misalkan ya, di setiap mall ada. Nah, berarti kan harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, otomatis kalian secara badan atau secara organisasi perusahaan tersebut mengkukuhkan sebagai yang pengusaha kena pajak ya. Masukkan fotokopi perjanjian kerjasamanya, NPWP-nya, NPWP pribadi, salah satu pengurus dan anggotanya ya, dokumen izin kegiatan usahanya, terus surat keterangan tempat kegiatan usaha dari lurah. Oke. Dokumen yang biasa juga disertakan selain yang tadi adalah ini semua ya.
Nanti kalau misalkan diperlukan, setidaknya sudah ada gitu. Jadi ini semua harus disiapin terlebih dahulu sebelum kalian berangkat ke KPP atau KP2KP. Nah, itu. Penyebab syarat pengajuan PKP ditolak. Kenapa sih banyak pengusaha-pengusaha gitu ya yang mungkin pada saat pengajuan menjadi pengukuhan pengusaha kena pajak ditolak. Kenapa? Syarat-syaratnya apa yang mungkin tidak terpenuhi gitu ya. Nah, di sini dikatakan apa? Dalam jangka waktu 3-5 hari setelah persyaratannya dilengkapi dan diajukan, si petugas verifikasinya ini akan melakukan survei atau verifikasi. Kalau misalkan disetujui, maka nanti 1-2 hari kerja ya sejak si survei tadi. Nah, surat pengukuhannya dapat diambil di KPP atau tempat pengajuan kita ya, kantor pelayanan pajak. Nah, keputusannya bisa diterima atau enggak gitu ya. Nah, bisa kira-kira 5 hingga 10 hari tuh, 10 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Nah, kenapa sih kalau misalkan pas kita lihat ternyata kita ditolak gitu ya, pengajuan PKP kita ditolak, ya mungkin ada beberapa dokumen yang tidak ada ya, jadi tidak memenuhi semua syarat pengajuan PKP, dokumennya ada yang kurang kah, atau mungkin ternyata kita bukan pengusaha yang kena pajak, atau mungkin omset kita masih di bawah 4,8 tadi M gitu ya. Nah, kemudian yang B, keraguan petugas atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Ternyata pas diteliti, kok perusahaannya seperti ini ya, kayak gitu. Terus udah gitu, mungkin ada yang ilegal atau seperti apa. Nah, itu nggak boleh kan. Jadi harus benar-benar secara dokumen harus jelas, secara dokumen juga harus asli gitu kan. Dan juga dinilai nanti apakah perusahaannya ini layak atau tidak layak. Kemudian pengusaha melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ya yang dikecualikan atau bukan objek pajak. Kali aja ternyata barang yang kita jualin itu ternyata bukan barang yang kena pajak, atau mungkin jasa yang kita berikan kepada customer kita bukan jasa yang kena pajak. Nah, ya kalau seperti itu berarti itu kan bukan objek pajak. Nah, kita tidak bisa diterima sebagai pengusaha kena pajak, atau pengajuan tentang PKP kita pasti akan ditolak. Oke, kalau selanjutnya ini tentang pengukuhan si PKP atau pengusaha kena pajak ya. Nah, setelah kita menerima surat bahwa kita diperbolehkan gitu ya sebagai pengusaha kena pajak, nah baru nanti ada yang tahap di mana kita dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Ini diatur ya di dalam undang-undang juga. Pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak merupakan penyelesaian permohonan menjadi pengusaha kena pajak. Nanti sebagai identitas di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 2 terkait dengan undang-undang perpajakan. Oke. Nah, di sini wajib pajak ini nanti harus melaporkan usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Seperti yang tadi sudah Ibu jelasin apa-apa aja dokumennya yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian di dalam permohonan pengukuhan secara elektronik juga bisa ternyata gitu ya. Jadi tidak hanya kita datang ke KPP atau KP2KP, kita bisa juga melakukannya atau registrasi di www.pajak.go.id. Nah, nanti di situ kalian tinggal isi aja form terkait dengan form pengukuhan pajak untuk yang pengusaha kena pajak gitu ya. Nah, kalau wajib pajaknya ini tidak dapat mengajukan permohonan ya pengukuhan secara elektronik, dia bisa datang langsung ke KPP tadi gitu ya atau KP2KP. Terus juga nanti bisa dikirim dokumennya menggunakan pos atau kurir gitu ya. Itu boleh juga. Jadi bisa ada
cara registrasi online gitu, atau mungkin mau datang langsung. Jadi kalau yang pengusaha sibuk-sibuk nggak bisa datang secara langsung, bisa online aja, dan dokumen-dokumen terkait bisa dikirim. Tapi kalau misalkan dokumen itu kan penting banget ya, dokumen-dokumen itu penting banget. Kalau kita berikan juga yang aslinya, itu harus benar-benar kita harus percaya kurirnya ini harus bisa menjaga dokumen itu dengan baik. Karena apa? Takutnya hilang atau sebagai macamnya lah, atau direbut sama orang lain kalau tahu itu adalah dokumen perusahaan yang mungkin penting banget karena terkait dengan akta pendirian dan segala macamnya ya. Lebih baik kurirnya itu langsung adalah orang dari perusahaannya langsung gitu. Jadi karyawannya yang mengajukan gitu ya, yang disuruh gitu menjadi kurir untuk menyampaikan dokumen-dokumen terkait. Kalau kita percaya sama kurir-kurir seperti yang swasta gitu ya, takutnya ada yang nggak suka ataupun ada yang mungkin iseng gitu ya, nanti takutnya diambil atau mungkin hilang di jalan atau apa. Aduh, banyak sekali problema seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan lebih baiknya lagi, kalau kalian sebagai pengusaha kena pajak itu bisa datang langsung. Jadi bisa konfirmasi secara langsung, bisa tanya-tanya di sana, di KPP atau KP2KP. Jadi apa yang informasi yang ingin kita tahu, kita bisa tanya langsung gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin datang langsung, kalian bisa datang ke KPP atau KP2KP. Nah, ini terkait dengan peraturan ya. Peraturan daripada Menteri Keuangan untuk pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha pajak, kena pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun ya. Jumlah peredaran brutonya atau penerimaan brutonya melebihi dari 600 juta. Nah, kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tersebut dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya atau penerimaan brutonya melebihi dari 600 juta. Jadi kalau misalkan dalam satu bulan itu bisa melebihi 600 juta juga harus lapor ke KPP gitu ya. Jadi bukan hanya per tahun kita lihat 4 miliar 800 juta gitu ya. Tapi kalau misalkan udah kelihatan per bulannya ini kita dapatnya 600 juta, otomatis udah langsung mengajukan diri atau melaporkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Datang langsung ke KPP atau KP2KP, mungkin kalau yang sibuk bisa online registration seperti tadi. Tinggal buka websitenya aja, yang tadi udah Ibu jelasin gitu ya, terkait dengan untuk online. Nah, kalau misalkan untuk yang latihan di sini, latihan kalian hanya 5 soal aja. Ya, 5 soal aja terkait dengan PKP pengusaha kena pajak. Yang pertama, nanti tinggal sebutin aja fungsi-fungsi dari pengukuhan PKP itu apa sih kira-kira. Kalian bisa search juga ya dari Google atau mungkin buku elektronik kalau misalkan ada gitu ya, atau mungkin kalian punya LKS, buku apapun itu bisa search dari situ, bisa dicari dari situ ya. Pokoknya semua latihan hari ini 5 soal itu terkait dengan PKP atau pengusaha si kena pajak. Oke, jadi Ibu mau review sedikit gitu ya, Ibu mau review sedikit terkait si pengusaha kena pajak. Kalau misalkan Ibu jelaskan ya, kalau misalkan kalian ini ataupun siapapun ya, orang tuanya ataupun ya pengetahuan aja lah untuk kalian sendiri gitu ya, bahwa orang-orang yang kena pajak itu pengusaha yang kena pajak itu kalau misalkan dia adalah importir atau pengusaha yang mungkin punya pabrik gitu ya, pedagang eceran juga. Kalau pokoknya semua
punya penghasilan per tahunnya itu 4.800.000.000. Nah, tapi kalau misalkan untuk pengusaha kecil bisa menyerahkan barang kena pajaknya lebih dari segini ya per tahun juga wajib ya. Segini lebih dari 180 juta juga wajib. Atau yang tadi kalau per bulannya ya, atau yang per bulannya penghasilan brutonya sudah 600 juta. Nah, ini dia juga harus dikukuhkan. Ya, dikukuhkan menjadi pengusaha yang kena pajak gitu. Jadi karena ini sudah menjadi suatu peraturan ya, ada sanksinya otomatis ketika kita tidak menjalankan ini semua ya, pasti akan ada sanksinya. Jadi harus hati-hati setiap bulan si pengusaha ini harus melihat laporan keuangannya gitu. Harus lihat labanya, penghasilannya berapa. Ya, kalau misalkan kita setiap bulan tidak melihat laporan keuangan, takutnya one day suatu saat kita bisa melebihi dari angka peredaran bruto ini, terus ketahuan sama orang pajak, pasti tempat usaha kita bakalan disegel. Karena pernah waktu itu kejadian, dia sebenarnya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan badan kena pajak ya. Nah, tetapi dia tidak membayar pajak. Ada beritanya di TV juga. Cuman ibu tidak mau menyebutkan nama perusahaannya. Nah, dia tidak mau membayar pajak selama berapa bulan gitu. Ya, akhirnya langsung disegel gitu. Tidak boleh melanjutkan usahanya lagi. Ya, tidak boleh melanjutkan usahanya lagi sehingga ya usahanya ditutup kalau dia nggak kena pajak gitu. Kalau misalkan dia tidak membayar pajak, padahal dia adalah pengusaha yang kena pajak, maka dari itu ya harus hati-hati ketika kita sudah melihat laporan keuangan kita melebihi dari pasal 4 ini ya, peraturan Menteri Keuangan ataupun pasal-pasal yang lainnya terkait dengan perpajakan, kita harus melaporkan usaha kita gitu ke KPP atau KP2KP. Hati-hati. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan nomor pengukuhan tadi gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menjadi pengusaha yang kena pajak, kalau kita ingin dikukuhkan sebagai pengusaha yang kena pajak, tentunya dokumen-dokumen ini juga harus disertakan semua. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.